Terima kasih Anda kembali di kabar hari ini pemirsa. Gempa bermagnitudo 6,6 mengguncang wilayah Yogyakarta pada pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Tadi memang warga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa pusat gempa bumi berlokasi 86 km barat daya Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Lokasi gempa berada di kedalaman 25 km. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan. BMKG turut menginformasikan bahwa gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Warga yang berada di dalam rumah saat gempa mengguncang terlihat panik dan berhamburan keluar rumah. Gempa juga sempat membuat panik pengunjung pusat perbelanjaan setempat. Arus lalu lintas di Yogyakarta juga tampak padat. Gempa dengan magnitudo 6,4 km barat daya DIY Yogyakarta yang terjadi pada pukul 19.57 waktu Indonesia Barat menimbulkan kerusakan di sejumlah titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY melaporkan gempa dengan magnitudo 6,4 mengakibatkan kerusakan di Taman Budaya Gunung Kidul yang terletak di Jalan Lingkar Utara Logandeng, Playan. Dari video yang dirilis BPBD DIY, nampak atap bangunan di Taman Budaya Gunung Kidul roboh dan menimpa bangku-bangku di ruang pertunjukan. Selain di Taman Budaya Gunung Kidul, kerusakan juga terjadi di rumah warga di Pacarjo, Semadu. Terlihat dinding rumah warga ambruk dan merusak sejumlah barang-barang milik warga. Kerusakan akibat guncangan gempa di Yogyakarta terjadi di 17 titik. Kerusakan tersebut terdiri dari 15 rumah, 1 gedung pemerintah, 1 vaskes, dan 1 fasilitas pendidikan. Berikut keterangan Kapus Datin BNPB Abdul Muhari. Situasi masih dinamis, artinya tim reaksi cepat baik itu BPBD Provinsi maupun BPBD di kabupaten khususnya yang paling dekat dengan epicenter Bantul, Kulon Progo, Kebumen, dan Gunung Kidul itu masih di lapangan melakukan pendataan. Nah, dari data yang sudah dirangkum sampai 2050 itu kerusakan total terdampak ada di 17 titik, Mas Bagus. 17 titik ya? Ini terdiri dari 15 unit rumah, kemudian 1 fasilitas pemerintah, artinya gedung pemerintah, 1 vaskes, dan 2 fasdik. Secara terpisah di Gunung Kidul, ini dari yang 15 ini ada 9 rumah dari yang 15 tadi. Ada beberapa laporan lain yang masih kami telusuri, yang masuk ke kami tapi masih kami telusuri. Masih kami konfirmasi ke benarannya, yang ada beberapa fasilitas di beberapa desa yang juga terdampak. Jadi secara umum ini dari 4 kabupaten yang terdekat dengan epicenter itu kerusakannya scatter ya, terpisah-pisah. Yang paling banyak hingga saat ini yang masuk itu di Gunung Kidul. Kita harapkan ini tidak terlalu signifikan, tetapi tentu saja dinamika masih berjalan selama tim reaksi cepat kita masih bertugas di lapangan, Mas Bagus. Pak Abdul, dari 15 rumah yang rusak tadi, apakah kondisinya cukup parah atau mungkin minor begitu dalam pandangan tim di sana? Iya, yang 15 rumah ini untuk laporan tertulis yang kami dapatkan itu belum ada definisi atau klasifikasi kerusakannya. Tetapi kami juga menerima laporan visual berupa foto dan video dari Gunung Kidul. Kami menerima beberapa foto dari beberapa rumah yang berbeda.
ini kerusakannya bervariasi, mulai dari mulai dari yang paling ringan itu genteng rumahnya rontok, kemudian ada kuda-kuda rumah yang ambruk, ada dinding yang ambruk, sampai ada bagian rumah yang kolaps. Jadi ini masih bervariasi dari kerusakannya, dari rusak ringan hingga rusak berat itu ada, tetapi jumlahnya tidak signifikan. Yang satu hal lagi yang kami perlu laporkan, hingga 2050 itu kami belum menerima adanya laporan korban jiwa, Mas Bagus. Baik itu laporan korban jiwa meninggal maupun luka berat maupun luka ringan. Jadi itu belum ada laporan yang masuk ke kami, Mas Bagus. Baik, termasuk berarti yang ada kerusakan di Vaskes belum ada akibat lanjutan ya Pak ya? Artinya masih ada kerusakan di Vaskes tapi belum ada informasi apakah itu ternyata ada pasien ataupun siapapun yang ada di situ Pak ya? Iya, iya. Baik. Pak, kalau kita melihat apakah 15 rumah yang terdata rusak ini, apakah mereka berada katakanlah di lokasi yang padat dengan perumahan, padat dengan bangunan, atau mungkin letaknya agak agak berjauhan antar rumah begitu Pak? Iya, kalau dari laporan yang kami terima dari Gunung Kidul, itu lokasinya Pacarejo Semanu di 4 padukuhan, Padukuhan Dengok, Padukuhan Piyuyon, Padukuhan Kuwon, dan Padukuhan Jetis. Mengenai lokasi spasialnya secara geografis, mungkin kami perlu mendapatkan informasi lebih lanjut, tetapi 9 rumah yang diberitakan atau dilaporkan rusak dari Gunung Kidul ini berasal dari 4 padukuhan ini. Baik. Sedangkan sisanya dari 15 masih ada sisa 6 unit rumah lagi itu masih tersebar dan totalnya ini kami masih. Untuk memperbarui informasi terbaru, kita akan bergabung dengan rekan kami Arga Dumadi di lokasi. Selamat malam Arga, bagaimana untuk kondisi terkini di sana? Ya, Yohana dan pemirsa, sekitar 3 jam ini selepas terjadinya gempa yang mengguncang Yogyakarta dengan pusat di 86 km dari Bantul Yogyakarta. Untuk di kota Yogyakarta sendiri, saat ini situasinya tentu saja ini sudah terlihat begitu kondusif, karena memang untuk di wilayah kota Yogyakarta sendiri kepanikan hanya terjadi sesaat, yaitu selama gempa terjadi, dan setelah itu berangsur-angsur ini warga sudah kembali ke rumahnya mereka masing-masing dan juga melanjutkan aktivitas mereka masing-masing, termasuk yang berada di jalan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan untuk di wilayah Bantul sendiri, ini ada 1 orang meninggal dunia. Yang mana 1 orang meninggal dunia ini dikabarkan berusia 67 tahun dan meninggal dunia akibat kaget dan kemudian terjatuh dari tempat tidur ketika gempa ini terjadi. Dan kemudian juga ada 1 orang lagi ini mengalami luka ringan dari Kabupaten Bantul. Sementara untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta baru ada informasi tersebut berkaitan dengan korban luka dan juga korban meninggal. Sedangkan untuk kerusakan di Bantul sendiri ini tercatat ada lebih kurang 30 rumah mengalami kerusakan. Kemudian untuk di wilayah Kulon Progo ada 1 fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan, dan juga untuk di wilayah Gunung Kidul selain yang sudah disebutkan tadi yaitu fasilitas umum berupa taman budaya, ada juga ini rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 19 rumah, di mana kerusakan ini bervariasi dari kerusakan ringan seperti adanya genteng yang jatuh, kemudian juga ada yang mengalami kerusakan hingga dinding rumahnya ini roboh. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa gempa yang terjadi pada pukul 19.50 tadi ini juga menyebabkan kepanikan di stasiun Tugu Yogyakarta, di mana ini para calon penumpang tentu saja mengalami kepanikan dan kemudian juga sempat menghentikan perjalanan kereta api di kawasan tersebut untuk sesaat. Namun sekitar 40 menit kemudian ini perjalanan sudah dibuka kembali, di mana dalam kurun waktu 40 menit itu PT KAI melalui timnya ini mereka mengecek apakah ada kerusakan dari rel dan kemudian juga jembatan yang akan dilalui oleh kereta, dan ternyata tidak ada kerusakan, sehingga kemudian perjalanan kereta, tepatnya ada sekitar 12 perjalanan kereta ini yang mengalami penundaan, akhirnya bisa dilanjutkan kembali dan juga untuk pelayanan ini dapat berjalan dengan baik kembali. Dan seperti sudah dikabarkan sebelumnya, memang
ada gempa susulan yang diinformasikan ini sudah terjadi beberapa kali. Namun hingga saat ini berdasarkan pantauan kami secara pandangan mata, ketika gempa-gempa susulan ini terjadi tidak terjadi kepanikan dan tampaknya memang banyak orang yang tidak merasakan adanya gempa-gempa susulan ini. Demikian dari Yogyakarta, kembali ke Jakarta. Ya, Arga Dumadi melihat tadi sempat terjadi gempa susulan, apakah warga di sana ini juga tidak ada di antara mereka yang berjaga-jaga di luar begitu karena mengingat khawatir jika terjadinya gempa susulan nantinya? Ya, Yohana dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa sejauh ini kami tidak melihat adanya warga yang kemudian mereka melakukan tindakan waspada berjaga di depan rumah begitu. Bahkan kami juga tidak melihat untuk di kota Yogyakarta sendiri ini ada yang melakukan tindakan pengungsian begitu. Karena memang selepas gempa utama yang terjadi pada pukul 19.50 tadi, warga sudah kembali ke rumahnya melakukan aktivitasnya masing-masing dan tidak terlihat juga adanya kepanikan dari warga ketika gempa-gempa susulan ini terjadi. Yohana. Baik, terima kasih Arga atas informasinya dan kami juga turut berduka cita bagi warga yang meninggal dunia akibat gempa bumi dan kami harapkan semua di sana juga tetap dalam kondisi aman. Selamat bertugas kembali, Arga.